Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas A, API, ingin mempresentasikan tentang buku Beyond Bureaucracy dengan tema gamifikasi. Nah, selanjutnya mengenai pandangan kami terhadap topik ini akan kami jelaskan berikutnya. Oke, see you on tune. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Smart City adalah kota yang memiliki berbagai infrastruktur lengkap, terdapat sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik, dan terdapat juga berbagai bangunan yang ramah lingkungan dan menggunakan sistem hemat energi. Smart City akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan dalam pemanfaatan data aplikasi, memberikan masukan maupun kritikan secara mudah. Kemajuan Smart City di negara-negara maju pada dasarnya tetap ingin melibatkan partisipasi publik, namun dengan cara yang lebih modern. Smart City kini telah menghadirkan konsep menarik berupa games dalam proses kebijakan publik. Jika biasanya games selalu dikaitkan dengan pelatihan dan juga cara menghabiskan waktu yang menyenangkan, lalu bagaimana jika games dilibatkan dalam proses untuk meningkatkan partisipasi warga? Konsep seperti ini lalu disebut dengan gamifikasi. Jadi, gamifikasi adalah konsep yang mengadopsi elemen-elemen permainan ke dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan juga partisipasi. Kehadiran gamifikasi sebagai bagian dari pelibatan partisipasi publik tanpa memberikan rasa tekanan terhadap publik itu sendiri. Sehingga, ketika warga berpartisipasi, mereka tidak merasa terpaksa atau terbebani. Lalu bagaimana konsep dari gamifikasi itu sendiri? Yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan juga tujuan partisipasi. Karena gamifikasi dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui partisipasi publik. Misalnya, apakah tujuannya adalah untuk mengumpulkan umpan balik, menggalang dukungan untuk suatu inisiatif, atau justru meningkatkan keterlibatan dalam kebijakan tertentu. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika mengkonsep gamifikasi ini adalah pilih platform atau media yang tepat. Karena platform atau media yang tepat nantinya untuk menyajikan permainan yang menjadi hal yang penting. Ini bisa berupa situs web, aplikasi mobile, atau platform media sosial, tergantung pada target audiens dan kebijakan partisipasi yang diinginkan. Konsep yang ketiga yaitu rancang tantangan dan misi yang menarik. Nantinya setiap tugas atau misi yang dibuat dalam sistem harus mampu menarik minat partisipan. Harus dipastikan pula bahwa setiap tugas atau tantangan ini memberikan kontribusi positif terhadap tujuan keseluruhan. Konsep yang keempat yaitu integrasikan mekanisme kompetensi dan kolaborasi. Mekanisme kompetensi dimaksudkan untuk menciptakan elemen kompetitif yang sehat di antara peserta. Selain itu, penting untuk memberikan kesempatan agar bisa berkolaborasi, di mana peserta nantinya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, konsep yang selanjutnya, yakni yang kelima, yaitu adalah dengan membuat sistem progresi, atau yang dimana di sini dimaksudkan untuk memungkinkan peserta naik level atau meningkatkan status mereka seiring berjalannya waktu dan partisipasi aktif. Ini menciptakan motivasi untuk peserta agar terus berpartisipasi. Lalu yang keenam, berikan penghargaan dan pengakuan. Setelah konsep-konsep sebelumnya, setelah itu berikan penghargaan dan juga pengakuan kepada peserta, karena ini menjadi hal yang penting untuk mencapai pencapaian tertentu atau menyelesaikan misi dengan baik. Dengan adanya penghargaan, nantinya bisa diberikan berupa badge, poin, sertifikat, atau fitur pengakuan lainnya. Enforest adalah sebuah inisiatif dari Alipay, platform pembayaran daring terkemuka di Cina. Jadi, inisiatif ini memanfaatkan konsep gamifikasi untuk mendorong kebiasaan ramah lingkungan dan penghijauan. Nah, kemudian mekanisme poin daripada Enforest ini sendiri, pengguna Enforest akan mendapatkan poin ketika mereka melakukan kegiatan seperti berjalan kaki, menggunakan transportasi umum, ataupun mengurangi konsumsi energi. Poin ini sendiri disebut sebagai energi hijau. Nah, sedangkan untuk pelacakan poin ini sendiri akan memanfaatkan teknologi GPS pada smartphone daripada pengguna. Kemudian, mengenai pertumbuhan pohon virtual. Poin yang terkumpul itu dapat digunakan untuk menanam pohon virtual di dalam aplikasi. Setiap pohon mewakili upaya pengguna dalam mengurangi jejak karbon dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Pertukaran poin untuk penanaman pohon nyata.
Ketika pengguna mencapai sejumlah poin tertentu, mereka akan memiliki opsi untuk menukarnya dengan penanaman pohon nyata, yang kemudian akan dilakukan oleh mitra lingkungan dari Enforest. Penanaman pohon fisik ini membantu dalam proyek penghijauan dan konservasi alam. Aspek sosial daripada Enforest ini sendiri akan menciptakan dimensi sosial di mana memungkinkan pengguna berkolaborasi. Pengguna dapat membentuk kelompok hutan bersama dengan kerabat, keluarga, teman, ataupun siapa saja untuk bersama-sama mencapai target penanaman pohon. Pengaruh positif daripada aplikasi Enforest ini sendiri, Enforest berhasil memotivasi jutaan pengguna untuk mengadopsi kebiasaan ramah lingkungan sehari-hari. Pada tingkat makro, inisiatif ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan dengan penanaman pohon yang dilakukan secara signifikan. Dapat juga hambatan dalam gamifikasi di Smart City. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan penerimaan masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang konsep gamifikasi dalam konteks Smart City. Masyarakat mungkin memerlukan pendidikan atau informasi lebih lanjut tentang manfaat dan tujuan penerapan gamifikasi dalam upaya meningkatkan keterlibatan dan perubahan perilaku. Yang kedua, ada biaya implementasi dan pengembangan. Implementasi sistem gamifikasi yang efektif dalam Smart City memerlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan perangkat lunak, infrastruktur, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Biaya pengembangan yang tinggi dapat menjadi hambatan utama, terutama bagi kota-kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Yang terakhir ada keterbatasan teknologi. Dalam penggunaan aplikasi Enforest ini memerlukan smartphone dan akses internet yang stabil yang tidak semua orang memiliki secara konsisten. Rekomendasi kota di Indonesia agar dapat menerapkan gamifikasi. Yang pertama, pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Adanya koneksi jaringan komputer merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penerapan Smart City pada suatu negara, daerah, ataupun kota. Karena dengan saling terkoneksinya jaring internet akan mempermudah segala aktivitas komunikasi, transfer data, penyajian informasi, serta kemudahan dalam pelayanan publik. Dan yang kedua, keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Karena dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi, maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dari sistem yang telah dirancang untuk mendidik masyarakat menjadi pintar. Dan yang ketiga, pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Karena output dari Smart City adalah terciptanya pelayanan yang baik serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan ditingkatnya kreativitas masyarakat, maka akan berimplikasi pada pengembangan inovasi yang harus dilakukan yang dihasilkan dari ide-ide kreatif dari masyarakat. Dan yang keempat, yaitu stimulasi terhadap sisi enterprise dan kewirausahaan. Salah satu metode stimulasi adalah dengan memberikan modal kepada setiap usaha kecil menengah atau UMKM. Dan yang kelima, tatanan pemerintahan yang lebih partisipatif dan demokrasi. Dalam melakukan konsep Smart City, maka diharapkan pemerintah semakin terbuka dan lebih partisipatif terhadap aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, keseimbangan aspek lingkungan sosial dan ekonomi. Karena dari ketiga faktor tersebut akan mempermudah pengimplementasian konsep Smart City, yakni dengan metode untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut adalah dengan memanfaatkan kekuasaan untuk membuat regulasi yang mengarah kepada penyeimbangan ketiga aspek tersebut. Sekian dari kelompok presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.